Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba bedah materi yang Anda bagikan ya, soal hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok. Fokusnya ini ke berbagai medan perang yang katanya lagi terjadi antara dua negara besar ini. Ya, betul. Sumber-sumber yang ada kumpulkan ini kan ngasih gambaran yang kompleks banget ya. Mulai dari ekonomi, teknologi, terus finansial, sampai geopolitik. Bahkan budaya juga ya disebut, Persis. sampai ke perbedaan budaya. Jadi, misi kita sekarang ini mau coba bongkar dinamika utamanya, terus titik-titik panasnya apa aja, dan yang paling penting, apa sih intinya yang perlu Anda pahami dari semua ini? Oke, siap. Mari kita mulai aja langsung. Tentu. Jadi analisis yang Anda berikan ini sebenarnya nunjukin pola sejarah yang ya cukup klasik lah. Ada kekuatan baru, Tiongkok ini kan lagi naik daun banget. Terus dia menantang kekuatan yang udah mapan, yaitu AS. Mirip-mirip cerita lama gitu ya. Iya, tapi yang menarik dari sumber Anda ini ditekankan kecepatan naiknya Tiongkok ini. Nah, ini yang bikin rasanya beda, mungkin lebih, gimana ya, lebih mendesak dibanding pergeseran kekuatan zaman dulu, katakanlah Jerman atau Jepang sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi si kekuatan lama ini merasa terancamnya lebih cepat gitu ya? Betul, betul. Merasa terancamnya lebih cepat. Oke. Jadi ini bukan cuma kompetisi biasa. Nah, mari kita coba bedah medan perang yang pertama nih, yang paling kelihatan. Dagang dan teknologi. Siap. Awalnya kan mungkin kesannya kayak perang dagang standar ya, tarif di sana-sini. Tapi sumber Anda bilang justru yang teknologi ini jauh lebih sengit ya, lebih fundamental. Iya, tepat sekali. Jauh lebih dalam ini. Jadi AS kan ambil langkah spesifik. Misalnya pembatasan akses Tiongkok ke teknologi kunci. Contoh paling gampang ya semikonduktor canggih itu. Iya. Kasus Huawei itu kan yang rame. Nah, itu dia contoh nyatanya. Tapi di sisi lain ya Tiongkok juga nggak pasif dong. Mereka kan invest besar-besaran buat ngembangin teknologi sendiri. Oh ya, kita lihat juga kan perusahaan kayak Alibaba, Tencent itu majunya cepet banget. Persis. Nah, menariknya lagi nih, salah satu artikel Anda itu mempertanyakan motivasi AS. Ini murni soal pencurian kekayaan intelektual aja, atau ada juga kekhawatiran strategis soal daya saing Tiongkok yang naiknya cepat banget ini? Pertanyaan bagus tuh. Ada potensi kuat dan ini juga disebut di catatan Anda ke arah decoupling. Jadi pemisahan jalur teknologi global gitu. Wah, decoupling. Ini pasti efeknya kemana-mana ya, termasuk ke finansial. Sumber Anda kan nyebut ini bisa bawa kita ke perang modal. Itu gimana bentuknya? Nah, intinya itu penggunaan instrumen finansial sebagai senjata, lewat sanksi misalnya. Kekuatan AS di sini kan jelas banget ya, bertumpu pada dominasi dolar di sistem keuangan global. Tapi kan, ini ada dilemanya juga ya. Banget. Sumber Anda ini nunjukin ironinya. AS itu kan butuh banyak pinjaman buat biayain defisitnya. Dan salah satu pemberi pinjaman terbesarnya? Iya, Tiongkok. Mereka megang sekitar kalau nggak salah 1,1 triliun dolar utang AS. Jadi ada saling ketergantungan di sini. Oke. Terus risikonya buat AS apa kalau gitu? Risikonya ya seperti dianalisis di materi Anda, status dolar bisa melemah. Penyebabnya bisa macam-macam. Utang numpuk, terus imbal hasil real negatif. Jadi kalau dikurangin inflasi, megang obligasi AS malah rugi daya beli. Wah, Dan juga ya potensi kepercayaan luntur kalau dolar keseringan dipakai jadi senjata politik atau ekonomi. itu risiko buat AS. Tapi buat Tiongkok sendiri, bukannya ada risiko juga kalau mereka, katakanlah, terlalu nantang dolar atau kena sanksi lebih keras? Tepat sekali, risiko utamanya buat Tiongkok itu ya terputus dari aliran modal internasional yang sekarang ini kan masih didominasi dolar. Itu pukulan berat. Tapi di sisi lain, sumber Anda juga lihat ada potensi jangka panjang buat mata uang mereka, RMB, dan pasar modal Tiongkok buat tumbuh jadi alternatif. Walaupun ya prosesnya nggak instan, pasti penuh tantangan. Jadi kayak pertaruhan besar buat dua-duanya ya? Betul, ini pertaruhan besar. Oke, selain perang ekonomi dan teknologi, finansial tadi, ada juga eskalasi di geopolitik dan militer kan ya? Terutama di kawasan sekitar Tiongkok sana. Secara militer global, nah Tiongkok ini kemungkinan sekarang punya keunggulan lokal atau regional di area-area spesifik itu. Wah, ini menarik. Terus gimana dampaknya buat negara-negara sekutu AS di sana? Pasti jadi pusing ya? Nah, itu dia. Jadi dilema pelik buat mereka.
Secara ekonomi, negara-negara itu kan berkin tergantung sama Tiongkok, nggak bisa dipungkiri. Iya, iya. Tapi dari sisi keamanan, ya mereka masih ngandalin AS. Masalahnya, mulai muncul keraguan, ini juga disinggung di sumber Anda, soal seberapa jauh sih komitmen AS bakal bertahan kalau konflik beneran pecah di halaman belakang Tiongkok, di mana mungkin AS udah nggak dominan lagi secara militer lokal. Jadi mereka bingung milih siapa gitu ya? Pilihan sulit buat mereka, mau ikut kemana? Oke. Terakhir nih, tapi mungkin ini yang paling dasar ya, sumber Anda nyinggung soal perbedaan budaya. Ini kayaknya bukan cuma soal kebijakan, tapi cara pandang dunianya udah beda gitu ya. Persis, ini mendasar banget. Ada benturan nilai fundamental yang dicatat. Kalau Barat kan penekanannya kebebasan individu ya, sementara tradisi Tiongkok lebih ke prioritas stabilitas kolektif. Itu beda banget ya cara mikirnya. Beda banget, dan ini bukan hal sepele. Akarnya dalam di sejarah dan filosofi masing-masing. Nah, bahayanya, seperti ditekankan di analisis Anda, kalau kedua pihak gagal nerima perbedaan sistem nilai ini, malah coba maksa pandangannya ke pihak lain. Bisa jadi konflik yang lebih susah selesai ya. Bisa jadi, konflik atas dasar keyakinan gini seringkali yang paling sulit dicari komprominya. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih, kita lagi lihat konflik AS Tiongkok yang lapisannya banyak banget. Ekonomi, teknologi, finansial, militer, terus diperdalam lagi sama perbedaan budaya. Lengkap ya? Nah, kenapa ini penting buat Anda yang dengerin? Ya ini bukan sekedar berita geopolitik yang jauh di sana. Pergeseran ini, kata sumber-sumber Anda, punya implikasi nyata. Kestabilitas global, harga barang yang Anda beli sehari-hari, arah investasi teknologi ke depan, bahkan mungkin ya stabilitas di tempat Anda atau kolega Anda kerja. Betul. Dan sebagai penutup, mungkin ada satu konsep dari materi Anda yang menarik buat kita renungkan bareng. Dilema tahanan dalam konteks hubungan ini. Gimana tuh maksudnya? Intinya rasa nggak percaya yang udah dalam banget ini bisa mendorong kedua negara walaupun mereka mungkin bertindak rasional demi kepentingannya sendiri, malah ke arah konfrontasi. Padahal konfrontasi ini merugikan semua pihak dan mungkin kerjasama sebetulnya lebih baik. Sumber Anda bahkan menyinggung gimana tekanan politik domestik di kedua negara itu bisa jadi kayak penjaga penjaranya, bikin pemimpinnya sulit milih jalur kerjasama meskipun mungkin itu lebih baik. Menarik sekali. Nah, pertanyaan buat Anda renungkan mungkin ini. Ngelihat semua ketegangan dan ketidakpercayaan ini, kira-kira mungkin nggak ya kedua negara ini bisa nemuin jalan keluar dari spiral negatif yang kayaknya makin dalam ini?